Bab 417. Akibat dari karma buruk. Berani bersaing di lelang kali ini, selain Zegon Huang dari kota Ya, ada siapa lagi? Cherry Xie tersenyum menatap Zegon Huang. Ketika dia menatap Zegon Huang, dia menatapnya seperti orang yang sudah mati. Saat ini dia dengan diam-diam merasa berdebar. Dia tahu kekuatan Jerry Yan, dan juga tahu Jerry yang tidak akan terima jika ditindas. Dan tindakan Zegon Huang ini sudah menyumbat kesempatan Jerry Yang untuk berhubungan dengan keluarga Huang. Jerry Yang dan Cherry Xie tahu Zegon Huang itu siapa, namun orang yang lain tidak tahu. Seketika di ruang lelang yang begitu luar, suasana menjadi ramai. Sial, dari mana orang bodoh ini datang? Berani-beraninya dia bersaing dengan Tuan Yang, apakah otaknya bermasalah? Benar-benar orang bodoh. Apakah dia tidak tahu Tuan Yan itu siapa? Aku rasa orang bodoh ini segera membayar atas tindakannya sendiri. Tatapan semua orang dipenuhi dengan rasa tidak sabar. Zegon Huang tidak memedulikan orang lain, dia hanya menatap Jerry Yang, lalu berkata, "Bocah, jika kamu bersedia merubah niatmu, lalu takluklah pada keluarga Huang, maka tanah ini aku berikan padamu dengan gratis." Keluarga Huang dari mana? Apakah di Jiangpin dan Nanyang ada keluarga Huang? Orang bodoh ini mengira dirinya itu siapa? Bisa-bisanya meminta tuan yang takluk padanya, benar-benar sangat bodoh. Cepat diam, jika berani meminta tuan yang takluk pada keluarga Huang, selain keluarga Huang dari kota Yan, masih ada keluarga Huang apa lagi? Akhirnya, ada orang yang mengetahui identitas dari Zegon Huang. Para penguasa yang sebelumnya mengumat Zegon Huang, saat ini semuanya terdiam, bahkan ketakutan hingga tubuh mereka bergetar. Mereka ini ingin menyanjung Jerry Yang, namun ternyata yang sekarang bersaing dengan Jerry Yang adalah salah satu keluarga besar dari 8 keluarga besar kota Yan. 1 miliar. Jerry Yang baru bersiap memberikan penawaran, namun di saat ini, Cherry Xie yang sejak tadi duduk di sisinya tiba-tiba mengangkat papan. Kemudian satu ucapannya langsung membuat semua orang tercengang. 1 miliar. Sial, membeli sebuah tanah dengan harga 1 miliar, penawaran ini sudah 10 kali lipat dari harga awal. Wanita yang cantik ini sebenarnya siapa? Suasana di sana memanas, juru lelang berkata sekali lagi, 1 miliar. Nona ini menawarkan harga 1 miliar. Apakah ada orang yang ingin bersaing lagi? Wajah Zegon Huang terlihat sangatlah muram. Zegon Huang tahu, yang bisa Jerry yang keluarkan hanya mencapai 1 miliar. Terlebih lagi, sekarang grup Yanchen tidak sepenuhnya dikuasai oleh Jerry Yang, jadi 1 miliar sama sekali tidak dapat dia keluarkan. Jadi tadi dia menyiapkan uang sebesar 1 miliar untuk menghadiri acara lelang ini. Tujuannya hanya untuk mendapatkan tanah di sisi sungai Laolong itu, lalu dia ingin menggunakannya untuk membangun kuburan sehingga Jerry yang kesal. Namun yang tidak terduga adalah, keluarga Ye ternyata ikut campur. Keluarga Ye, kalian bermaksud ikut campur? Zegon Huang saat ini menatap Cherry Xie dengan kesal, lalu bertanya. Cherry Xie tersenyum, apa maksud Paman Huang? Apakah hanya keluarga Huang yang boleh ikut lelang, dan keluarga Ye tidak boleh? Jangan memanggilku dengan begitu akrab, aku tidak memiliki keponakan seperti kamu ini. Zegon Huang berkata dengan nada dingin, aku sarankan kamu, lebih baik kamu melepaskan lelang kali ini. Kenapa? Keluarga Huang takut. Cherry Xie tetap terlihat tersenyum lebar. Pukul 1:1 miliar. Zegon Huang malas banyak bicara, dia langsung memberikan penawaran. Kali ini, dia hanya menambahkan 1 juta. Paman Huang, bukankah tadi kamu sangat hebat, dalam satu tarikan nafas langsung menambahkan 250 juta, apakah sekarang uangmu sudah habis? Kenapa hanya menambahkan 1 juta saja? Cherry Xie tertawa dan berkata, orang yang tidak tahu akan mengira Cherry Xie dan Zegon Huang benar-benar memiliki hubungan kerabat. Dan saat ini para keluarga bangsawan di sana tidak ada yang berani bicara. Cherry Xie sudah mengungkapkan dirinya bermarga Ye, ketika ada kedua tokoh besar dari kota yang bersaing, mereka para keluarga bangsawan di sana bagaimana mungkin berhak bicara.
Karena Zegon Huang dan Cherry Xie, ada banyak orang yang telah melupakan keberadaan Jerry Yang. Kamu sedang cari mati. Zegon Huang marah, lalu mengangkat papannya, 5 miliar. Dia sudah sepenuhnya marah, namun ketika dia mengangkat papannya, tiba-tiba dia melihat di wajah cantik Cherry Xie terdapat sedikit kelicikan. Tiba-tiba dia merasakan firasat yang buruk, lalu dia merasa sangat menyesal. Kali ini datang ke Jiangsu, dia hanya mempersiapkan 1 miliar, dari mana dia memiliki 5 miliar. Sebenarnya dia hanya ingin memaksa Jerry Yang, namun dia tidak menyangka Cherry Xie muncul. Sedangkan Jerry Yang justru terlihat tenang, duduk di samping, dan memandang ke arah depan. 5 miliar, 5 miliar, apakah masih ada orang yang ingin memberikan penawaran? Juru lelang sudah menggila. Sebagai juru lelang, di setiap acara lelang, dia dapat memperoleh komisi yang setimpal. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai lelang, maka komisi yang dia dapatkan semakin banyak. Sebuah penawaran yang mencapai miliar, nominalnya sudah 50 kali lipat dari harga pertama. Jika transaksi berhasil, maka komisi yang dia dapatkan akan sangat mengerikan. Cherish, bukankah tadi kamu mengatakan aku miskin? Sekarang kenapa kamu tidak berani bersaing denganku lagi? Zegon Huang memaksa dirinya terlihat tenang, lalu tersenyum sembari berkata. Cherry Xie justru tersenyum dan berkata, bagaimanapun Paman Huan adalah pewaris keluarga Huang, dan aku hanya mengatakannya dengan bercanda saja, bagaimana mungkin kamu miskin? Apa maksudmu? Saat ini Zegon Huang merasakan firasat buruk, lalu mencibir, kenapa? Kamu sudah menyerah? Atau kamu mewakili keluarga Huang menunjukkan kalian sudah kalah pada keluarga Huang? Paman Huang, sejujurnya saat ini jangankan 1,5 miliar, bahkan 10 juta saja aku tidak punya, aku ini miskin. Sudah aku katakan, tadi aku hanya bergurau saja, bagaimana mungkin aku berebut tanah ini dengan Paman Huang? Aku ini hanya seorang wanita lemah, aku bukan apa-apa di keluarga Ye, bagaimana mungkin aku bisa mewakili keluarga Ye? Jika Paman Huan benar-benar ingin membandingkan keluarga Ye dengan keluarga Huang, lebih baik kamu cari ayah aku saja. Karena jika kamu bersaing denganku, bukankah itu hanya akan merendahkan harga dirimu? Cherry Xie tersenyum dengan sangat senang, lalu wajahnya terlihat sangat bangga. Kali ini Zegon Huang sudah sepenuhnya tercengang. Ternyata dia datang untuk bersaing dengan Jerry Yang, memanfaatkan lelang kali ini untuk memaksa Jerry Yang kalah, namun ternyata Cherry Xie ini datang menghadang tombak rencananya. Sebaliknya dirinya juga telah dipermainkan. Jika hal ini tersebar ke keluarganya, dirinya kalah dengan junior keluarga Ye, bahkan seorang wanita, bagaimana mungkin Zegon Huang bisa mengangkat kepalanya lagi? Jika Zegon Huang sudah dikalahkan seperti ini, maka posisinya sebagai pewaris akan menghilang. Dapat dilihat, keluarga Huang sangat mementingkan citra, namun saat ini ternyata dirinya kalah dengan wanita dari keluarga Ye, bagaimana mungkin keluarga Huang akan memaafkannya? Yang paling penting, saat ini dia tidak memiliki 5 miliar. Jika ada orang yang tidak memberikan penawaran lagi, maka dia akan benar-benar mempermalukan keluarganya, tiba saatnya dia harus bagaimana? Paman, kamu terlihat pucat, apakah kamu sakit? Cherry Xie berpura-pura berkata dengan terkejut, terlihat seperti wanita iblis, kemudian dia menggelengkan kepalanya, dan bergumam, seharusnya tidak mungkin, tadi Paman Huang masih baik-baik saja, bagaimana mungkin disakit dalam seketika seperti ini? Jika bukan sakit, kenapa wajah Paman Huang terlihat begitu buruk? Wah, Paman Huang, wajahmu terlihat lebih pucat lagi, sebenarnya apa yang terjadi? Ah, aku mengerti. Paman Huang pasti tidak dapat mengeluarkan 5 miliar, dan tahu kamu bahwa dirimu akan segera mempermalukan keluarga Huang, jadi kamu takut. Takut keluarga Huang marah, dan membatalkan posisimu sebagai pewaris keluarga Huang. Terlihat Cherry Xie sengaja membuat Zegon Huang marah. Cukup dia sendiri yang tahu, kenapa dia harus mengatakannya. Bocah, bukankah kamu sangat hebat? Kenapa segera terdiam? Jika kamu hebat, tunjukkan kemampuanmu padaku.
Aku telah menawarkan 5 miliar, jangan katakan kamu tidak berani memberikan penawaran lagi. Jangan lupa, alasan aku membeli tanah ini adalah untuk membangun sebuah kuburan umum terbesar ketika mendapatkannya. Jika kamu ini pria, maka jangan bersembunyi di belakang, keluarlah untuk bersaing denganku. Zegon Huang berkata dengan kesal, mencoba untuk memprovokasi Jerry Yang. Selama Jerry yang bersedia ikut serta dalam persaingan harga, maka dia akan segera menyerah. Tetapi, saat ini Jerry yang hanya tersenyum dingin, lebih baik kamu berpikir dari mana kamu mendapatkan 5 miliar itu. Setelah berkata, dia memalingkan tatapannya. 5 miliar, 1 kali. 5 miliar, 2 kali. Juru lelang tidak peduli, dia dengan semangat mengangkat palu lelang miliknya, dan ingin mengetuk-ketukan terakhir. Dan saat ini akhirnya Zegon Huang menggila, dia sudah marah besar, namun harus diakui, dia adalah orang selain Jason Huang yang pantas mewarisi keluarga Huang. Jadi ketika dia tidak dapat membayar lelang kali ini, keluarga Huang mungkin akan mencorengnya dari nama kandidat pewaris keluarga Huang. 5 miliar, 3 kali. Transaksi selesai. Tok. Satu ketukan palu terdengar. Juru lelang dengan penuh semangat berkata, mari kita selamati Tuan Huang telah berhasil membeli tanah di sisi sungai Laolong ini. Sedangkan saat ini Zegon Huang hanya tercengang, kemudian tubuhnya dengan lemas terkapar di atas kursi. Jika dia tidak dapat mengeluarkan 5 miliar, maka dia akan menjadi bahan tawaan seluruh Jiangsu. Mempermalukan diri hingga di luar daerah, bagi keluarga Huang adalah hal yang sangat memalukan. Bersambung.